Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya mencoba untuk membuat video vlog tentang mereview buku. Buku yang kali ini bakal kami review adalah buku paket SMA kelas 10. Nah, sebelum kita membahas isi review dari buku tersebut, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu data buku yang kita review. Penerbit dari buku ini adalah Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Sementara buku ini diterbitkan pada tahun 2017 dan berstandar kurikulum 2013. Dimensi buku ini berkisar memiliki luas ilustrasi ya, berarti luas kertasnya itu sekitar 25 cm, sedangkan jumlah halamannya itu sekitar 202 halaman yang saya bahas ini. Standar buku ini disusun berdasarkan amanat Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang standar isi kurikulum 2013. Sedangkan sistematikanya didasarkan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Gitu. Jadi isi buku ini baik sistematisnya ataupun cara kepenulisannya ini sudah distandarisasi oleh Permendikbud maupun Kemendikbud gitu. Jadi buku ini sudah dijamin formal dan layak pakai gitu. Selanjutnya sistematik di dalam buku ini banyak kita temui sistematis keunikan-keunikannya, yang dimana diantaranya adalah sistematika kepenulisannya yang sangat baik, terus bagaimana cara pemaparan teori-teori atau materi-materi kepada siswa kelas 10 SMA ini sangat baik dan mudah dipahami, baik dari segi bahasa maupun gaya penyampaian si penulis ini. Karena memang buku ini sudah ditelaah kritis oleh para tim gitu ya, tim peneliti baik dosen, guru di bawah naungan organisasi Kemendikbud gitu. Terlepas dari sistematisnya yang memang sudah diatur oleh Permendikbud nomor 59 tahun 2014, buku ini memang memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, di mana sistematika alur penyampaian materinya itu tidak kabur peristiwa gitu, artinya tidak loncat-loncat ke sana ke sini. Jadi si pembaca yang terkhusus siswa SMA kelas 10 ini sangat mudah untuk memahami materi dari awal hingga akhir gitu. Dimana struktur atau sistematika penyampaian itu dibagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama, siswa SMA kelas 10 itu dituntut untuk memahami gejala sekitar gitu. Jadi di dalam buku itu ada sebuah peristiwa yang dimana misalkan ada sebuah materi tentang beriman kepada Allah. Nah di situ nanti ada sebuah peristiwa yang kejadian sehari-hari yang memang siswa itu pernah alami atau mungkin bisa jadi dialami oleh siswa tersebut. Nah setelah kita memahami peristiwa yang terjadi, kemudian siswa itu diajak untuk mengkritisi peristiwa tersebut, apa kandungan yang ada di dalam peristiwa tersebut. Setelah memahami alur cerita dan mengkritisi cerita tersebut, kemudian siswa tersebut diajak untuk menambah wawasan untuk lebih paham akan materi yang disampaikan. Jadi setelah pemaparan gejala kejadian peristiwa sehari-hari, kemudian siswa diajak mengkritisi, kemudian siswa diajak untuk memahami materi. Jadi di poin ketiga ini berisi materi-materi dan teori-teori dan beserta kumpulan apa yang ingin dibahas dalam buku ini. Kemudian setelah itu ada rangkuman atas materi ini gitu. Itu bagusnya di buku ini, ada rangkumannya gitu. Kemudian setelah ada rangkumannya, kemudian ada soal-soal semacam esai singkat gitu. Soal esai terdiri dari 1 sampai 3 nomor gitu. Itu untuk bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa itu memahami materi tersebut gitu. Itu untuk sistematika alur pembelajaran siswa. Kemudian cakupan materi buku ini gitu.
Di dalam buku ini karena memang ini adalah judulnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, buku ini menitik beratkan kepada 5 materi agama Islam itu. Yang pertama seperti Al-Quran dan hadis, fikih, akidah, akhlak, serta sejarah Islam. Yang dimana di dalam aspek Al-Quran hadis tersendiri, buku ini mengandung surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, persaudaraan, berbaik sangka, dan ukhuwah gitu. Kemudian setelah itu selain daripada itu, di dalam buku ini juga berisi Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 serta hadis-hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji dan zina gitu. Sedangkan dari segi aspek akidah dan keimanan, di buku ini yang paling pertama dibahas adalah mengenai bagaimana cara siswa untuk lebih berbuat baik dengan cara meneladani Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang dimana yang dikaji Asmaul Husna di dalam buku paket ini adalah Asmaul Husna diantaranya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian setelah memahami tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat Allah gitu. Itu untuk segi akidah. Kemudian dari segi akhlak, di dalam buku ini membahas tentang bagaimana pentingnya berpakaian sesuai syariat Islam, kemudian manfaat kejujuran dalam sehari-hari, kemudian semangat menuntut ilmu gitu. Di dalam buku ini gitu mencakup aspek akhlak. Kemudian di bidang aspek fikih ya, buku ini berisi bagaimana pentingnya Al-Quran, hadis, dan ijtihad itu sebagai dasar pokok umat Islam atau sebagai sumber hukum Islam. Kemudian ada hikmah daripada haji, zakat, wakaf bagi individu dan masyarakat. Kemudian dari segi aspek sejarah Islam sendiri, buku ini mengangkat substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasul di Mekah dan Madinah. Itu runtutan materi yang disampaikan di dalam buku ini. Yang pertama Al-Quran hadis, yang kedua akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, dan yang kelima adalah sejarah Islam. Dan kesemua itu disusun secara runtut sesuai penomoran yang saya sebutkan tadi. Jadi benar kata saya tadi, buku ini tidak akan loncat peristiwa, apalagi siswa ini rajin untuk membacanya dari awal. Jadi siswa lebih paham dan lebih mudah untuk menangkap isi materi yang terkandung di dalam buku ini. Kemudian metode dan gaya bahasa dalam buku ini. Setelah saya cermati, metode yang digunakan dalam buku ini adalah library search gitu ya. Jadi mengumpulkan pustaka-pustaka yang ada dan dijadikan sebuah landasan baru dan teori baru. Kalau dalam skripsi bisa disebut metode kualitatif. Jadi mengumpulkan pustaka-pustaka, teori-teori, dan materi-materi yang telah ada dan disusun sehingga menghasilkan sebuah teori yang lebih segar dan baru gitu. Itu dari segi metode yang digunakan dalam buku ini. Kemudian gaya bahasa juga, gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini cenderung friendly gitu. Jadi friendly ini lebih bersahabat di telinga siswa kelas 10. Jadi tidak ditemukan bahasa-bahasa ilmiah yang sulit dipahami oleh siswa SMA kelas 10. Jadi lebih memakai bahasa sederhana. Namun sesederhana itu juga buku ini memakai sesuai kaidah kebahasaan Indonesia atau EBI, ejaan bahasa Indonesia. Itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu dari segi metode dan gaya bahasa buku ini. Kemudian apa sih kelebihan buku ini? Ini yang pertama adalah dalam penggunaan atau metode kepenulisan yang baik dan sistematis gitu. Saya rasa buku ini tidak hanya cocok untuk menjadi referensi anak SMA kelas 10 ya. Saya rasa ini juga cocok untuk semua kalangan pelajar, baik itu siswa maupun mahasiswa. Itu boleh atau
direkomendasikan untuk menggunakan referensi buku ini. Jadi bisa gitu. Buku ini karena sistem kepenulisannya yang sistematis dan runtutan peristiwanya itu bagus, jadi baik digunakan menjadi referensi selain daripada siswa SMA kelas 10 gitu. Jadi bagi kami presensi sistematis dan runtutan peristiwa yang terjadi serta proses suasana di dalam buku ini menjadi poin utama dalam penilaian kelebihan buku ini. Kemudian di dalam buku ini juga memiliki berbagai kelemahan gitu. Setelah saya amati, yang pertama adalah kelemahan di cover gitu. Teman-teman mungkin pernah melihat cover buku dari SD, SMP dan SMA itu, cover bukunya pasti ada seorang murid gitu covernya. Di cover itu ada seorang murid yang sedang membaca buku dengan teliti itu sambil duduk di atas kursi. Nah, itu menurut saya cover seperti ini bisa meningkatkan kejenuhan tersendiri bagi siswa, khususnya SMA kelas 10, karena mungkin siswa itu sudah terlalu terbiasa melihat cover buku seperti ini. Jadi untuk cover buku ini harus lebih ada warna baru agar siswa itu tidak terlalu jenuh, karena tingkat kesuksesan belajar ini juga ditentukan dari segi kejenuhan belajar juga. Berarti kejenuhan belajar ini juga menjadi salah satu variabel penentu kesuksesan belajar gitu. Kemudian yang kedua adalah dari segi tebal buku gitu. Tebal buku juga menjadi salah satu variabel penentu siswa itu malas belajar atau tidak gitu. Jadi karena pengalaman saya, seseorang ketika dihadapkan dengan sebuah buku yang tebal itu sudah malas baca duluan gitu. Sebelum membuka buku itu udah malas duluan karena melihat buku yang terlalu tebal gitu. Mungkin bagaimana caranya saya juga presensi belum mengetahui bagaimana caranya. Mungkin di samping kita harus memikirkan kelengkapan materi yang harus disampaikan, juga harus memikirkan tebal buku yang akan dibuat gitu. Sekarang kita akan mereview bab 1, di mana di bab 1 ini menjelaskan tentang bagaimana siswa dapat mengimani serta menteladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna yang dibahas di buku ini, yang pertama yaitu Al-Karim, kedua yaitu Al-Mu'min, ketiga Al-Wakil, keempat Al-Matin, kelima Al-Jami', keenam Al-Adil, dan yang ketujuh Al-Akhir. Cobaan atau ujian di batas kemampuan hamba-hambanya. Kemudian yaitu ada Al-Matin. Al-Matin yang berarti Allah itu maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Nah, kekukuhan dalam prinsip-prinsip Allah adalah tidak akan melemahkan sifat-sifat Allah. Allah juga maha kukuh dalam kekuatannya. Kemudian yaitu ada Al-Jami'. Al-Jami' yang berarti maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu tidak terbatas, sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik yang serupa maupun yang berbeda, atau yang nyata maupun yang gaib, baik yang terjangkau oleh manusia ataupun yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, dan masih banyak lainnya. Kemudian sifat Allah yaitu ada Al-Adil, yang artinya maha adil. Allah itu bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Nah, Allah maha adil karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya Allah tempatkan sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Kemudian yaitu ada Al-Akhir. Al-Akhir yang berarti maha akhir. Maha akhir di sini yaitu dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu maha zat yang paling kekal. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tatkala semua makhluk di bumi dan sisinya itu hancur, maka Allah tidak hancur karena Allah itu maha kekal atau maha adil atau maha akhir.
Fatmawati yang akan menjelaskan kritik atas bab 1, di mana dalam materi ini peserta didiknya lebih ditekankan ke akidah dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik. Agar apa? Agar mengetahui dan memperoleh nilai dan perilaku yang baik. Berbagai cara yang ditempuh agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara merenung, bertafakur, dan berzikir. Nah, kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja dapat mengantarkan untuk mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Nah, kawan-kawan, pada bab ini siswa diajak untuk memahami tentang akidah, di mana siswa diajak untuk mengenal iman lewat pemahaman-pemahaman beberapa Asmaul Husna. Nah, namun yang menjadi kritik kami yaitu adalah alangkah baiknya bab tentang akidah ini diawali penambahan materi iman, Islam, dan ihsan, karena wawasan ketiga ini tuh adalah pondasi umat Islam untuk memahami berbagai materi selanjutnya. Islam dan ihsan ini merupakan subetan dalam materi-materi yang ada di dalam buku ini, karena bab-bab lainnya dalam buku ini merupakan penjelasan turunan atas materi iman, Islam, dan ihsan, seperti berbakti kepada kedua orang tua, menjauhi perbuatan tercela. Nah, itu merupakan bagian dari turunan iman, Islam, dan ihsan. Iman secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Secara terminologis, iman adalah mempercayai dengan hati, mengikrarkan dan mengamalkan dengan perbuatan segala apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Riwayat Muslim, iman adalah hendaknya kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utus-utusannya, hari kemudian, dan hendaknya kamu beriman dengan qada dan qadarnya, ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Islam. Pengertian Islam secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang mempunyai bermacam-macam arti, diantaranya yaitu yang pertama adalah salam. Artinya selamat, aman, sejahtera, yaitu aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Yang kedua itu ada aslama. Aslama itu artinya menyerah atau masuk Islam, yakni mengajarkan penyerahan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga itu ada silmun, artinya keselamatan atau perdamaian. Yang keempat ada salamun, artinya tangga atau kendaraan. Sedangkan menurut terminologis, Islam adalah tunduk dan patuh lahir dan batin kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dipelihara serta dipahamkan dengan rapih dan teliti oleh para sahabat beliau dan orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang mengajarkan manusia berserah diri dan tunduk dan sepenuhnya kepada Allah untuk dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang paling diridhoi di sisi Allah dan sebagai agama yang benar ajarannya. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik Islam. Yang pertama ada ajarannya sederhana, rasional, dan praktis. Yang kedua, kesatuan antara kebenaran dan kerohanian. Yang ketiga, Islam memberi petunjuk seluruh bagi kehidupan. Yang keempat yaitu ada keuniversalan dan kemanusiaan. Yang kelima, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Yang keenam, ketetapan dan perubahan atau membuka ruang ijtihad. Selanjutnya itu ya ada Al-Quran sebagai pedoman, terjamin kesuciannya dan kemurniannya. Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, sosial, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia agar tercapai kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yaitu ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergian. Nah, di sini saya akan membahas tentang ihsan. Ihsan secara etimologi berasal dari kata hasan yang artinya baik.
Sedangkan dari terminologi ihsan berarti apabila kita beribadah seolah-olah melihat Allah dan tidak melihatnya, maka Allah pasti akan melihat kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ihsan bisa kita jumpai setiap kita ingin berbuat baik kepada orang lain dan tidak ingin dilihat oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Nah, ihsan ada 4 macam. Yang pertama, ihsan kepada Allah, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Yang kedua, ada ihsan kepada diri sendiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada diri sendiri. Yang ketiga, ada ihsan kepada sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada saudara, tetangga, kerabat, dan lain-lain. Yang keempat, ada ihsan terhadap makhluk hidup, seperti lingkungan, kepada berbuat baik, kita melihara pohon, kita melestarikan, terus kita tidak pernah menembak-nembakin hewan yang langkah, bahkan menjadi. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu buku ini tentunya materinya itu sangat lengkap. Di dalamnya terdapat aspek akidah, fikih, kemudian sejarah dan muamalah. Nah, di dalam penyampaiannya buku ini juga memiliki metode yang baik, yaitu dengan mengkonsepkan suasana yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat terlebih dahulu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penambahan wawasan peserta didik dan tahap evaluasi kemampuan peserta didik. Nah, di dalam buku ini juga dalil-dalilnya tentunya sangat koheren terhadap siswa SMA kelas 10. Nah, struktur penyampaian materinya juga di buku ini tuh sangat baik dan runtun. Nah, bagi kalian yang ingin membaca buku ini, sarannya adalah kalian harus membacanya dari bab awal hingga bab akhir. Jangan kalian membaca di bab awal saja dan bab selanjutnya hingga bab akhir kalian tidak membacanya, karena buku ini adalah buku tipe yang tidak bisa diterka kejadiannya hanya di satu tema. Maka dari itu kalian harus membacanya secara keseluruhan dari bab awal hingga bab akhir. Nah, dengan demikian kalian akan memahami isi dari buku tersebut. Yang terakhir yaitu penutup. Buku ini ditulis oleh 2 orang. Yang pertama yaitu Dr. Randas Haji Nelty Khairiyah MAG dan Andy Suhendizen MA. 2 tokoh orang ini yang menekuni dalam bidang pendidikan, pernah mengajar di berbagai tingkat seperti SMP, MTS, SMA, SMK, TK, dan berprofesi sebagai dosen. Maka dari itu tidak heran jika buku ini sangat cocok untuk para siswa dan mahasiswa. Kemudian, kesempurnaan gaya bahasa yang lugas serta penyusunan materi yang sistematis ini menjadikan buku ini lebih mudah untuk dipahami para pembaca buku. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah.